Seringkali kita merasa malas dan cenderung untuk menunda. Lalu kita akan berpikir, nanti aja deh ngerjainnya, belum mood nih. Namun, semakin kita menunda, maka semakin sulit juga kita untuk memulai. Bahkan, ada kalanya tugas tersebut tidak dikerjakan sama sekali. Hingga pada akhirnya, tiba saatnya deadline atau hari pengumpulan yang membuat kita terjebak dalam tekanan waktu yang mendesak. Akibatnya, hasil kerja yang dihasilkan seringkali tidak mencapai potensi yang maksimal. Fenomena ini adalah sesuatu yang tidak asing bagi banyak orang, termasuk saya yakin Anda semua merasakannya. Kemudian, kebiasaan untuk menunda-nunda atau merasa malas ketika harus menyelesaikan tugas merupakan tantangan yang umum dihadapi oleh manusia sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang. Bahkan, para ahli, ilmuwan, dan filsuf Yunani telah lama membahas topik ini, tentang gimana sih cara terbaik untuk menjadi produktif. Maka, di sini saya akan membahas tentang gimana caranya menjadi produktif dengan menggunakan filosofi Stoicism. Perkenalkan, nama saya Viu Patiweyara yang merupakan mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2021. Hari ini saya akan membahas hal yang penting untuk kita semua, yaitu tentang produktivitas di usia muda. Kalian tahu gak sih, masa muda itu seperti diberi hadiah emas sama kehidupan. Paham sih, kadang-kadang kita suka ngerasa malas atau bingung mau mulai dari mana. Tapi coba dipikirin lagi, apa beneran worth it untuk menunda-nunda pekerjaan terus? Kan kita jadi kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri, mengejar impian, dan menggapai tujuan kita. Dengan produktif di usia muda, kita bisa banget yang namanya membentuk masa depan yang cerah untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Mari kita pahami bahwa masa muda adalah waktu yang terbaik untuk mengembangkan diri. Dengan menjadi produktif, kita bisa mulai mengejar impian kita sejak dini. Bayangkan jika kita memanfaatkan waktu setiap hari untuk belajar, berlatih, dan mengembangkan bakat, pasti kita akan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri kan? Kita punya lebih banyak waktu dan energi untuk mengejar apapun yang kita impikan. Jadi jangan sia-siakan waktu berharga dengan menunda-nunda hal yang seharusnya atau sebenarnya bisa kita kerjakan atau selesaikan hari ini. Kemudian produktivitas di usia muda juga memiliki dampak positif yang luas. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita dan masyarakat pada umumnya. Ketika kita menjadi produktif, kita bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan dan perkembangan di dunia. Selain itu, menjadi produktif juga memberikan rasa pencapaian dan kepuasan yang luar biasa terhadap diri kita sendiri. Ketika kita menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan yang telah kita tetapkan, kita akan merasa bangga dan bersemangat untuk terus maju. Tapi ingat, produktivitas bukan berarti kita harus terus-menerus bekerja tanpa beristirahat. Kita juga perlu memberikan waktu untuk diri kita sendiri, untuk bersantai, beristirahat, dan mengisi ulang energi. Jadi, jangan ragu untuk memberikan diri kita waktu untuk bersantai dan menikmati hidup juga. Selain itu, produktivitas juga membantu kita untuk mengasah keterampilan yang diperlukan untuk sukses di masa depan. Semakin banyak tugas yang kita selesaikan, maka semakin banyak juga pengalaman yang kita dapatkan. Jadi, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan menantang bagi diri kita sendiri. Dan ingatlah bahwa produktivitas itu merupakan kebiasaan yang bisa kita kembangkan seiring waktu. Jadi mulailah dengan langkah-langkah kecil tetapi konsisten. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa kita lebih dekat menuju kesuksesan di masa depan. Selanjutnya, saya ingin sharing tentang suatu konsep yang keren, namanya adalah Stoicism. Nah, buat yang belum tahu, Stoicism ini merupakan suatu filosofi atau filsafat atau cara pandang hidup yang ngajarin kita untuk tetap tenang dan stabil di tengah-tengah segala situasi, baik situasi yang baik maupun situasi yang buruk.
Salah satu prinsip penting dalam Stoicism itu adalah fokus terhadap hal-hal yang bisa kita kontrol. Nah, kalau kita mikirin terus tentang hal-hal yang nggak bisa kita ubah atau kita kontrol, kayaknya kita bakalan jadi stres terus gak sih? Jadi, Stoicism ini mengajarkan kita untuk fokus sama hal-hal yang bisa kita ubah atau kita kontrol. Selain itu, Stoicism juga mengajarkan kita untuk menerima segala hal dengan lapang dada. Jadi, kalau semisal ada sesuatu yang nggak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita bisa lebih mudah menerima tanpa terlalu banyak pusing atau drama. Jadi, kita bisa lebih santai dan tenang menghadapi hidup. Yang saya suka dari Stoicism sendiri ini juga dimana konsep ini tuh menerapkan hidup di momen sekarang. Jadi nggak terlalu mikirin masa lalu atau yang udah lewat atau di masa depan yang belum terjadi. Ini bukan berarti kita nggak boleh punya rencana, tapi lebih ke arah fokus sama apa yang kita lakukan sekarang. Oke, selain itu, Stoicism juga ngajarin kita buat bersyukur sama apa yang sudah kita miliki. Kita sering banget lupa untuk bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup kita kan. Nah, dengan menghargai apa yang udah kita punya, kita jadi lebih bisa menghargai setiap momen dalam hidup kita. Saya juga suka banget sama konsep yang namanya tetap tenang di tengah badai, di mana Stoicism sendiri ini mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi kita, bahkan ketika situasi lagi susah banget. Jadi, meskipun segala hal di luar sana kelihatan lagi kacau, kita tuh bisa tetap tenang dan bijaksana dalam menghadapinya. Nah, Stoicism ini juga mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita percayai. Jadi, kita harus tegas dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang telah kita yakini. Meskipun situasi di luar apa di sekitar kita ini lagi berubah-ubah. Dengan begitu, kita bisa tetap tenang di jalur yang kita pilih. Apa sih prokrastinasi dalam Stoicism? Nah, prokrastinasi ini merupakan hal yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari, yaitu merupakan penundaan tindakan yang seringkali menghambat kemajuan dan pencapaian tujuan kita. Di dalam filosofi Stoicism, prokrastinasi ini dipandang sebagai ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan mental yang dipegang teguh. Dalam perspektif Stoicism, prokrastinasi ini sering banget dipahami sebagai kurangnya kendali atas diri kita sendiri. Para Stoik mengajarkan pentingnya hidup sesuai dengan alam, mengendalikan pikiran dan emosi, serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi. Nah, kenapa bisa terjadi prokrastinasi? Jadi, di dalam filosofi Stoicism sendiri ini, prokrastinasi bisa terjadi karena kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Terkadang kita bingung gimana sih caranya ngendaliin pikiran dan emosi kita. Nah, itu dia, prokrastinasi itu kayak tanda kita lagi kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Di Stoicism, prokrastinasi itu bisa muncul karena kita kurang bisa mengendalikan emosi dengan mengendalikan emosi negatif atau takut dengan kegagalan. Coba bayangin, kadang ketika kita merasa takut atau cemas, terus akhirnya kita malah menunda tugas yang seharusnya kita kerjain hari ini, padahal itu bisa jadi penyebab si prokrastinasi tersebut. Nah, gimana tuh caranya membangun produktivitas dengan Stoicism? Yang pertama adalah mengelola emosi. Nah, kemudian caranya adalah dengan mengambil nafas dalam-dalam lalu hembuskan secara perlahan. Selanjutnya, Stoicism mengajarkan pentingnya menerima emosi kita tanpa terbawa arus. Jadi ketika kita merasa marah, sedih, atau stres, coba untuk tidak menolak atau menekan emosi tersebut. Yang kedua, evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan. Kita perlu belajar untuk mengevaluasi kegiatan yang kita lakukan. Kadang kita tuh suka sibuk dengan banyak hal tanpa menghargai apa kegiatan itu benar-benar mendukung tujuan kita atau enggak. Jadi mulailah dengan bertanya kepada diri sendiri, apa sebenarnya tujuan dari kegiatan ini? Kemudian, Stoicism itu mengajarkan kita untuk menerapkan prinsip 80/20 dalam kehidupan sehari-hari. Dimana artinya, kita fokus kepada 20% kegiatan yang menghasilkan 80% hasil yang signifikan. Jadi, lebih baik fokus sama hal-hal yang benar-benar penting daripada sibuk banyak hal tapi nggak ada hasilnya. Kemudian yang ketiga, pahami hal-hal yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Tips yang ketiga dari filosofi Stoicism ini merupakan yang bisa kamu kendalikan dan hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Sebagai contoh,
Sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan dalam konteks produktivitas ini tuh adalah hasil dari pekerjaan kita. Misalnya kita telah belajar sejak jauh-jauh hari untuk ujian, tapi hasil tersebut tidak sepenuhnya dapat kita kontrol. Jadi jangan terlalu memikirkan hasilnya. Kemudian untuk kesimpulannya dari semua materi saya yang bawa hari ini, yang pertama adalah masa muda adalah waktu yang diberikan kepada kita dengan penuh potensi dan kesempatan untuk berkembang. Dengan memahami prinsip-prinsip Stoicism, kita dapat membangun produktivitas yang kuat dalam hidup kita. Yang kedua, dalam Stoicism, kita diajarkan untuk mengelola emosi dengan tenang dan bijaksana, serta tidak terbawa arus oleh emosi negatif. Stoicism sendiri mengajarkan pentingnya fokus kepada hal-hal yang dapat kita kendalikan, sambil menerima dengan lapang dada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Lalu yang ketiga, penting untuk memahami bahwa prokrastinasi ini dapat terjadi karena ketika kehilangan kendali atas diri kita sendiri atau terlalu terpaku pada hasil yang belum tentu dapat kita kendalikan sepenuhnya. Nah, dengan memahami hal-hal yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan ini, serta fokus kepada upaya dan proses yang dapat kita lakukan, kita dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas dalam mencapai tujuan kita. Sekian video yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.